Dasarnya manusia itu seperti ini, gini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Ya, teman-teman semua, masih berseri melanjutkan video-video sebelumnya. Kita akan membahas tentang mengubah cara kerja untuk memperbesar wadah menerima. Mengubah cara kerja untuk memperbesar wadah menerima. Jadi, misalkan Anda sudah mengupgrade cara pandang Anda memandang uang, Anda berbagi sudah luar biasa besar, Anda berbuat baik, tabungan semesta juga sudah banyak. Apakah menjamin Anda itu nanti lebih mudah menerima uang, lebih mudah menghasilkan besar, Anda lebih mudah menghadirkan rezeki material yang lebih berlipat-lipat? Nah, seringkali kita melihat kadang ada orang yang sudah melakukan hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan, rezekinya masih segitu-segitu saja. Kenapa? Karena gini, wadah itu ada wadah mental dan ada wadah fisik. Dari beberapa hari lalu saya bicara tentang wadah mental. Nah, wadah fisiknya apa? Wadah fisik adalah profesi Anda, karir Anda. Nah, sekarang pertanyaannya, misalnya Anda sebetulnya sudah melakukan sebuah tabungan energi di semesta ini dan Anda sebenarnya layak untuk mendapatkan, kalau itu dicairkan, mendapatkan uang 100 juta rupiah. Nah, persoalannya adalah Anda ini hanyalah seorang, tukang becak. Mungkin nggak? Sebetulnya kalau kita bicara kemungkinan, mungkin saja. Bisa saja Anda mungkin saja ketemu dengan orang baik, kemudian dia membawa uang kresek di saat dia naik becak Anda, ketinggalan, Anda antarkan, isinya ternyata 20 miliar misalnya. Dan Anda dikasih duit 100 juta. Misal, bisa aja. Tapi kita abaikan hal-hal tak terduga seperti itu. Anggap saja itu sebagai bonus yang tidak untuk diharap-harapkan. Karena kalau diharap-harapkan hal-hal kayak gitu malah nggak kecil kemungkinannya terjadi. Nah, kita abaikan itu. Kita bicara tentang sistem atau cara kerja. Mungkin nggak seorang tukang becak mampu menerima 100 juta? Mungkin. Caranya gimana? Ya, dia mulai berpikir, oke, saya sehari menghasilkan segini. Kalau saya kumpulkan, saya beli becak satu lagi, jadi 2. Kemudian dari 2 becak dikumpulkan jadi 3 becak, 4 becak. Akhirnya dia jadi pengusaha becak. Nah, akhirnya jadi memungkinkan dia menerima rezeki 100 juta. Anda yang saat ini hanyalah seorang pengamen, mungkin mentok di situ-situ aja. Tetapi kalau Anda mengamen, kemudian Anda kumpulkan uang Anda, kemudian Anda daftar kursus vokal yang baik, ya, kursus nyanyi yang benar, maka memperbesar peluang Anda untuk jadi artis yang memungkinkan Anda menerima bayaran lebih besar. Anda yang saat ini seorang pegawai negeri sipil, ya, atau ASN, aparatur sipil negara, betul nggak? Nah, ketika Anda golongannya kecil, pangkatnya di kepangkatan PNS atau ASN ini kecil, maka tidak memungkinkan. Tetapi ketika Anda berpikir, aku kerja cuma sampai jam 12 siang, aku masih punya banyak waktu, aku bisa melakukan hal-hal lain. Anda bisa berbisnis, misalnya apa? Mungkin buka warung, atau Anda buka menjalankan bisnis MLM, itu lebih mudah lagi. Anda jadi memiliki kemungkinan untuk bisa mencairkan tabungan energi Anda yang bisa menjadi 100 juta rupiah itu. Nah, persoalannya adalah kadang kita ini hanya memperbesar wadah mental, tapi tidak menyiapkan satu sistem kerja dalam profesi kita masing-masing yang memungkinkan itu menjadi wadah fisiknya. Wadah mentalnya iya, tapi wadah fisiknya mungkin nggak.
Jadi bukan berarti rezeki Anda itu terus dibatasi profesi ya, tetapi profesi Anda perlu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk mendapatkan yang lebih besar. Mobil untuk bisa berlari lebih kencang, ya, bisa saja dia harus dijual kemudian diganti mobil baru. Tetapi itu kan namanya ganti profesi. Tapi bisa juga sebuah mobil dimodifikasi, diganti part-part tertentu, dikasih turbo, diganti knalpotnya atau apapun sistem pada mesin sehingga dia bisa berlari lebih kencang dari sebelumnya walaupun secara utuh mobilnya masih itu. Sama dengan profesi apapun. Nah, pertanyaannya gini, coba Anda perhatikan di profesi yang sedang Anda jalani, ada nggak orang yang misalkan tadi yang sudah senior daripada Anda, yang pekerjaannya tetap begitu aja, yang menghasilkan 100 juta. Misalnya, Anda misalkan jadi seorang tukang becak. Tanya sama orang yang sudah 10 tahun, 20 tahun narik becak. Anda tanya seberapa rezekinya bisa menghasilkan atau menerima seberapa besar tadi, 100 juta. Atau Anda perhatikan kehidupannya. Kalau dia tidak mengalami perubahan, tidak signifikan, sama dengan Anda, berarti apa yang Anda lihat dari senior Anda di perbecakan itu adalah masa depan Anda 20 tahun ke depan kalau sistem kerja Anda tidak dirubah. Anda yang sekarang PNS, lihat senior Anda yang bekerja 15 tahun lebih lama daripada Anda, itulah masa depan Anda. Jadi dari situ Anda bisa predik, gue harus melakukan modifikasi apa, mengubah sistem kerja apa, sehingga wadah fisiknya jadi memungkinkan. Nah, di era sekarang ini, begitu banyak cara untuk menghasilkan uang. Ya, begitu banyak peluang untuk bisa dikonversi menjadi, kita itu mungkin untuk mendapatkan uang. Karena apa? Karena untuk bisa worldwide, untuk bisa meluas, kita dikenal banyak orang, kita bisa produk kita itu bisa sampai kepada pengetahuan banyak orang lebih mudah, lebih efisien, lebih efektif dibandingkan zaman dahulu. Zaman dahulu sulit sekali ya. Jadi sekarang siapapun bisa terkenal dalam waktu sekejap karena ada media sosial. Media sosial juga menyiapkan seperangkat iklan yang simple untuk dilakukan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sekarang kembali kepada Anda. Anda mau ganti profesi atau profesi Anda mau Anda ubah sistem kerjanya sehingga menjadi lebih upgrade. Anda jualan mie, tapi kalau Anda jualan mie se-Indonesia, itu akan mengubah kemampuan Anda menerima. Nah, di sini nanti akan kelihatan ketika saya tawarkan pembesaran wadah fisik. Wadah mental Anda nanti akan teruji di situ. Misalnya Anda, waduh saya nggak bakat bisnis Pak. Saya nggak bakat gini, nggak bakat gitu. Berarti wadah mental Anda juga masih bermasalah kalau seperti itu. Waduh Pak, saya mah nggak bakat jadi artis Pak. Saya memang cocoknya pengamen. Ketika Anda sudah saya tawarkan untuk mengupgrade wadah fisik Anda dan di situ ada hambatan, itu yang namanya mental block. Dan ternyata wadah mental yang Anda kira sudah beres, ternyata masih belum beres. Dalam video ini, saya menawarkan untuk yuk silahkan evaluasi wadah fisik Anda, putuskan mau tetap di situ, atau Anda berganti, atau Anda memodifikasi cara kerja dalam profesi Anda saat ini, sehingga memungkinkan untuk bisa menerima lebih besar lagi. Hanya ini yang bisa saya bagikan. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.